Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'du. Para pemirsa kaidah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, anak-anakku yang saya cintai, para asatid wal ustadzat dan juga segenap wali murid yang saya hormati. Puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita rahmat, taufik, hidayah dan nikmat yang tak terhingga kepada kita semuanya. Terutama kita bersyukur karena kita diberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, juga nikmat kita dicukupi sama Allah Subhanahu wa taala. Cukup sandang, pangan, papan dan semua kebutuhan kita dicukupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu mari kita bersama-sama terus bersyukur dan senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, summa alhamdulillah. Salawat dan salam kita aturkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para pemirsa kaidah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini saya akan membawakan satu tema. Ada salah satu ayat, potongan ayat yang ada dalam Al-Qur'an, fafirru ilallah. Fafirru ilallah. Larilah kepada Allah, larilah menuju kepada Allah. Maknanya apa, ma'asyiral muslimin rahimakumullah? Kita di dalam hidup ini tentu banyak sekali tujuan-tujuan yang kita tuju. Memang seringkali kita diserukan di dalam agama kita untuk menuju kepada Allah. Senterkan hati kita dan pikiran kita, semua tujuan kita hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, lillah. Makanya kenapa para ulama kita, bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri juga menekankan tentang niat. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya segala macam amal perbuatan kita, sholat, kita belajar, kita menuntut ilmu, ya anak-anakku semuanya, dan juga aktivitas semuanya saja, kita bersedekah, hendaknya kita mulai dengan satu niat yang baik hanya untuk Allah Subhanahu lillah. Sebentar lagi kita berpuasa Ramadan juga kita niati lillah, lillah. Kalau kita sudah niat karena Allah Subhanahu wa taala, insya Allah semuanya akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ada istilah jazakumullah. Hanya Allah yang nanti akan memberikan balasan. Maka kita jangan pernah khawatir kalau kita sudah niat karena Allah Subhanahu wa taala. Termasuk anak-anakku yang ada di SD Irada, selalu saya tekankan. Pertama kali saya tekankan niat. Saya berniat menuntut ilmu karena Allah, karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diperintah oleh yang mulia baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini yang selalu kita tanamkan. Untuk itu di dalam kajian ini saya akan membahas, ya, pentingnya kita berniat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pentingnya kita memfokuskan hati, pikiran, dan semua tujuan kita hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ada dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Ibnu Umar. Beliau bersabda demikian, "Man kanat niyatuhu al-akhirah. Man kanat niyatuhu al-akhirah
jama'allahu lahu syamlahu wa aghnahu qalbahu wa atathu ad-dunya raghimatan. Al-hadis atau kama qala, ada 3 kemanfaatan ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Bapak Ibu, para ustadz ustadzah dan juga anak-anakku. Pentingnya kita niat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lillahi taala selalu harus kita tanamkan di dalam hati, dalam pikiran kita. Bahwa kita berbuat hanya untuk karena Allah Subhanahu wa taala. Dalam bahasanya Rasulullah, man kanat niyatuhu al-akhirah, barang siapa yang niatnya karena akhirat. Barang siapa yang niatnya karena Allah Subhanahu wa taala, ada 3 keistimewaan. Ini yang perlu saya sampaikan, luar biasa ini. Yang pertama, jama'allahu lahu syamlahu. Allah akan mengumpulkan kekuatannya. Allah akan memberikan bala bantuannya melalui para malaikatnya, melalui orang-orang yang dikasihi sama Allah. Allah gerakkan hatinya. Anak-anakku dan juga Bapak Ibu, pernahkah kita suatu ketika di jalan, ini umpama ban kita kempes. Ini saya pernah mengalami ini Bapak Ibu. Ban kita kempes di tengah jalan, jauh kanan kiri, jauh dari pemukiman penduduk, dan itu di malam hari. Saya pernah mengalami Bapak Ibu dan anak-anakku, ini cerita nyata di dalam kehidupan. Kisah yang pernah saya alami. Satu ketika ban saya itu kempes dan saya membawa istri saya bawa anak-anak saya. Di tengah padang, jauh kanan kiri, jauh dari pemukiman penduduk, dan itu di malam hari. Subhanallah, saya mengganti ban itu kesulitan karena alat-alatnya juga minim saat itu yang saya bawa. Tapi subhanallah, apa yang terjadi, satu ketika saya tiba-tiba diampiri sama mobil yang sedang lewat. Mobil bak, saat itu saya masih ingat. Dia lagi pulang dari mengirim barang. Kemudian tiba-tiba berhenti dia. Pak, ada yang bisa dibantu? Iya, ini ban saya kempes. Subhanallah, orang itu kemudian turun dengan membawa alatnya, ya. Dan terus kemudian ban saya itu diganti, ya. Kebetulan saya tidak bawa ban serep, subhanallah. Saya tidak bawa ban serep saat itu. Ini apa yang terjadi saat itu? Akhirnya saya diantar. Setelah dilepaskan ban mobil saya itu, kemudian saya diantar ke tambal ban, ditambal, kemudian beliau antarkan lagi saya ke tempat semula dan dipasangkan. Subhanallah. Ini siapa yang menolong sebenarnya ini? Dalam keadaan darurat seperti itu, di tengah malam, kemudian jauh dari pemukiman penduduk, dari kanan kiri, tiba-tiba ada orang lewat dan mau berhenti, mengganti ban saya, kemudian mengantarkan ke tempat tambal ban, kemudian balik lagi sampai memasangkan lagi, subhanallah. Ini luar biasa. Saya sampai terenyuh hati saya dan menangis. Ya Allah, sungguh besar pertolonganmu. Ternyata orang yang tidak pernah saya kenal, kemudian datang secara tiba-tiba dan menolong saya di saat saya sangat membutuhkan bantuan. Nah ini salah satu contoh kisah ya Bapak Ibu dan juga anak-anakku semuanya. Bahwa setiap pergi kemanapun kita, jangan lupa ini bekal ya, ilmu. Saya sampaikan kepada anak-anak, pada para ustadz ustadzah dan juga Bapak Ibu. Setiap keluar rumah itu doa apa anak-anak yang kita panjatkan? Bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwwata illa billah. Bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwwata illa billah. Itu yang sering kita ajarkan kepada anak-anak kita. Dipakai ya anak-anakku setiap keluar rumah. Tapi ada doa lagi nih yang perlu saya sampaikan kepada anak-anakku semuanya, Bapak Ibu ya.
dan juga para ustadz-ustadzah, tolong ini dipakai ilmu ini dari yang mulia baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika keluar rumah jangan pernah lupakan untuk bersalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu kalau ada orangnya. Tapi kalau tidak ada orangnya, maka Bapak, Ibu, dan anak-anakku, apa yang kita ucapkan itu ketika bersalam dan tidak ada orang yang ada di depan kita, maka kita cukup dengan mengucapkan salam kepada diri kita. Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Apa? Anak-anakku, assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Baca itu. Kemudian tambahi dengan kita beruluk salam, menyampaikan salam kepada yang mulia baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Rasulullah. Bersalamlah kepada yang mulia baginda Rasulullah setiap kali dimanapun Anda berangkat. Kemudian satu lagi tambahi dengan surat Al-Ikhlas. Semuanya hafal ya, anak-anakku saya kira hafal ya. Bapak Ibu dan juga para ustadz-ustadzah saya kira hafal surat Al-Ikhlas. Baca itu satu kali. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Jadi ada 3 tadi ya, Bapak Ibu dan juga anak-anakku semuanya. Keluar rumah, ya doa setiap bepergian. Bismillahirrahmanirrahim. Tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Kemudian tambahi dengan assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Tambahi beruluk salam kepada yang mulia baginda Rasulullah, menyampaikan salam kepada Rasulullah. Assalamu alayka ya Rasulullah. Kemudian tambahi dengan surat Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itu setiap buka rumah Bapak Ibu, setiap buka rumah, keluar rumah. Ya, anak-anakku semuanya, setiap buka rumah doa itu. Pulang rumah, datang pun cetek membuka kunci rumah, baca doa itu. Assalamualaikum wa ala ibadillah sholihin. Itu kalau sendirian di rumahnya tidak ada orang. Tapi kalau ada orang, ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian tambahi dengan assalamu alayka ya Rasulullah. Ya, saya bersalam kepadamu wahai baginda Rasulullah. Tambahi dengan surat Al-Ikhlas lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itu tidak butuh waktu yang panjang. 1 menit ini udah selesai kalau kita ini sering istiqomah. Ya, anak-anakku semuanya, Bapak Ibu dan para pemirsa semuanya, itu tidak sulit. Yang sulit itu adalah istiqomahnya. Yang sulit itu adalah ajeknya. Ya. Yang banyak itu hari ini kita melakukan, besok kita tidak melakukan. Teruslah belajar kita menjadi orang-orang yang istiqomah. Baca doa itu. Ini janji Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man kanat niyatuhu al-akhirah, jama'allahu syamlahu. Barang siapa yang niatnya karena akhirat, karena Allah Subhanahu wa taala, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan dikumpulkan kekuatannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan dikumpulkan bala tentaranya Allah. Itu kalau kita bahasa yang lebih general lagi, orang yang baca doa ini akan ditemani malaikatnya Allah kemanapun dia pergi. Maka kita sudah, itu dalam ayat yang lain itu terang, innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Jangan takut, orang-orang yang beriman kepada Allah, beristiqomah dia kepada Allah Subhanahu wa taala, maka bala tentaranya itu adalah para malaikatnya Allah Subhanahu. Alla takhafu, maka jangan pernah takut. Wala tahzanu, jangan bersedih terlalu berlebihan. Itu nasihat Allah Subhanahu.
Nah, maka harus ada ilmunya ini, harus ada ilmunya. Ya, ilmu itu dari Rasulullah. Mari usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah, dipakai dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya. Jadi buka pintu, keluar rumah, baca doa itu. Masuk rumah, baca doa itu. Insya Allah akan dijaga sama Allah kemanapun kita pergi. Sudah terserah Bapak Ibu, anak-anakku, sampai mau pergi kemana, besok-besok mau menuntut ilmu kemana saja, sampai ke negeri Cina, sampai ke Eropa, sampai kemanapun Anda belajar, insya Allah akan dijaga sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu resepnya ya, Bapak Ibu semuanya, akan dikuatkan kekuatan kita oleh Allah Subhanahu. Yang kedua, faedahnya adalah wa aghnahu Allahu qalbahu. Allah akan mengayakan hatinya, ya Allah. Bapak Ibu kalau saya tanya, anak-anakku kalau saya tanya, para ustadz-ustadzah saya tanya, pilih mana? Hati yang kaya dengan harta yang kaya. Pilih mana? Harta yang kaya apa? Hati yang kaya. Pilih dua-duanya Ustadz. Ini namanya keluar dari sebuah pilihan. Nggak disuruh milih, tapi milih ya. Hati yang kaya sama harta yang kaya. Tapi ini Allah menyatakan dalam melalui Rasulullah dalam sebuah hadis, aghnahullahu qalbah. Allah akan mengayakan hatinya. Banyak orang itu yang hartanya tidak seberapa. Hartanya tidak seberapa, penghasilannya tidak seberapa, tetapi Allah memberikan kekayaan hati. Selalu cukup, selalu syukur sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi berapa banyak ada orang yang hartanya melimpah ruah, hotelnya di mana-mana, perusahaannya di mana-mana, mobilnya di mana-mana, tanahnya di mana-mana, tetapi miskin hatinya, mau tidur nggak bisa. Kemudian selalu kurang. Tidak pernah bersyukur sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini juga banyak orang yang seperti begini. Maka dari itu, kita yang lebih penting di dalam apa yang disampaikan Rasulullah adalah kaya hati. Kalau kita ditakdirkan kaya harta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya alhamdulillah berarti. Sudah kaya hati, kaya harta, tapi paling tidak adalah kecukupan. Ini janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan di dalam hadis tadi itu yang disebutkan kalau orang itu sering keluar rumah, masuk rumah dengan mengucapkan salam, insya Allah dijamin tidak akan pernah kekurangan. Ini Bapak Ibu, tidak akan pernah kekurangan. Mari kita istiqomahkan, anak-anakku semuanya, ayo istiqomahkan itu. Setiap keluar rumah, masuk rumah, ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum wa ala ibadillahi sholihin. Tambahi dengan salam kepada yang mulia baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum ya Rasulullah. Ditambahi dengan surat Al-Ikhlas. Al-Ikhlas itu paling disenangi sama Allah. Surat Al-Ikhlas. Maka kalau kita sudah disenangi sama Allah, rezeki dikasihkan enggak? Derajat dikasihkan enggak? Semua yang baik-baik dari Allah akan dikasihkan enggak? Insya Allah akan dikasihkan kalau kita sudah kadung disenangi sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini harus kita lakukan setiap hari. Istiqomahkan. Wa aghnahu Allahu qalbahu. Allah akan memberikan kekayaan hati. Bahasa Jawanya soge hati. Paribasan gak soge donyo, tapi paling tidak kita diberikan soge hati. Kaya hati. Dan yang ketiga Bapak Ibu, dan juga anak-anakku semuanya, wa atadhud dunya raghimatan. Ini janji Allah yang real nih. Dan yang paling disenangi sama anak-anak, disenangi Bapak Ibu, disenangi para ustadz-ustadzah ini. Wa atadhu ad-dunya raghimatan. Dan Allah akan mendatangkan dunianya dengan bertubi-tubi. Wah, ini berarti kaya ini kalau udah bahasanya bertubi-tubi ini ya. Atadhu ad-dunya raghimatan. Dunianya akan didatangkan sama Allah dari segala macam penjuru. Dari segala macam arah. Dan tidak cukup sekali itu bertubi-tubi Bapak Ibu. Ya. Ini ayo dipakai ini.
kita niat karena Allah, kita niat karena Rasulullah. Insya Allah dunia kita ini jangan lupa, dunia kita dijamin sama Allah. Ini Rasulullah mengatakan, bukan saya. Kalau udah Rasulullah itu, ya, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Itu dari Allah. Apa yang disampaikan oleh Rasulullah itu dari Allah, pasti benar. Wa atathu ad-dunya raghimatan. Allah akan datangkan dunia kita, kehormatan kita, jabatan kita. Maka nggak usah nyari-nyari jabatan. Jabatan udah langsung didatangkan sendiri sama Allah. Kehormatan akan dikasihkan sendiri. Derajat akan dikasih sendiri. Ilmu yang manfaat dikasih sendiri. Anak yang solih-solihah dikasih sendiri. Keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah akan dikasih sendiri sama Allah Subhanahu. Didatangkan. Nah, tidak cukup kita mencari, tapi langsung didatangkan secara bertubi-tubi. Nah ini ya Bapak Ibu ya. Dalam kaidah ini saya menekankan lagi, mari kita kembalikan hati kita, pikiran kita, niat kita karena Allah. Kita menyekolahkan anak-anak kita, ya, menyekolahkan anak-anak kita ini, ayo diniati karena Allah Subhanahu wa taala, karena perintah Rasulullah SAW. Ayo dikembalikan ke situ. Barang siapa yang niat karena Allah, niat karena akhirat, insya Allah kekuatan kita akan dikuatkan sama Allah, dikumpulkan sama Allah Subhanahu wa taala. Wa aghnahullahu qalbah, hati kita akan dikayakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa atatu ad-dunya raghimatan, bahkan Allah datangkan dunia kita, kehormatan kita, derajat kita, ya, dan kebahagiaan dunia itu Allah datangkan secara bertubi-tubi. Ini saja Bapak Ibu yang saya hormati dan juga anak-anakku, para ustadz-ustadzah. Mudah-mudahan ini menjadi ilmu yang manfaat. Ini nasihat dari Rasulullah, ayo kita pakai tadi apa? Ijazah, ya. Doa dari Rasulullah setiap keluar rumah, masuk rumah, jangan lupa kita bersalam. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau tidak ada, assalamualaikum wa ala ibadillahis shalihin. Tambahi dengan kita bersalam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum ya Rasulullah. Tambahi dengan surat Al-Ikhlas. Masuk rumah, keluar rumah, terus istiqomahkan dengan itu. Masuk mobil, keluar mobil, istiqomahkan dengan itu. Masuk mana lagi? Kantor, ya. Masuk sekolah, keluar sekolah, masuk kantor, keluar kantor. Istiqomahkan dengan doa ini. Insya Allah ini akan diberikan keistimewaan sama Allah. Kekuatannya akan dikumpulkan sama Allah. Bala bantuannya akan dikumpulkan sama Allah. Wa aghnahullahu qalbah, Allah akan mengayakan hati kita, ya. Dan wa atatu dunya raghimatan, Allah akan datangkan rezeki kita, dunia kita dengan bertubi-tubi. Ini saja yang bisa kami sampaikan. Sampai jumpa di lain kesempatan. Mudah-mudahan kita diberikan panjang umur, berikan ilmu yang manfaat, rezeki yang barokah dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita semuanya diberikan kebahagiaan, ya Bapak Ibu dan anak-anakku semuanya, bahagia di dunia, bahagia kelak di akhirat nanti. Amin Allahumma amin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wa nasta'fikum. Summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.